Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam video CNC Learning. Di halaman 1 dan halaman 2 terdapat lembar job sheet 1 CNC Learning, yaitu pembubutan bertingkat menggunakan G72. Dalam program CNC memiliki kode. Kode tersebut ada 4, diantaranya kode G, kode M, kode S, dan kode T. Kode G merupakan gerakan mesin yang terdiri dari huruf G dan 2 angka di belakangnya. Masing-masing kode G memiliki fungsi sendiri dan format tersendiri. Contohnya G00, G01, G02, dan seterusnya. Lalu kode M. Kode M berfungsi sebagai bantuan dari perintah. Terdiri dari huruf M dan 2 angka di belakangnya, seperti samanya kode G. Nah, kode M ini biasanya digunakan untuk menghidupkan atau mematikan mesin, menyalakan air coolant, dan menghentikan program. Contohnya M00 atau M01, M02 atau M30, M03, dan seterusnya. Yaitu fungsi dari kode M. Selanjutnya kode S. Kode S ini digunakan untuk jumlah putaran spindle per menit, atau sering kita disebut dengan RPM. Contohnya S500 berarti spindle berputar dengan 500 RPM. Misalnya S1000 berarti spindle berputar dengan 1000 RPM, dan seterusnya. Dan terakhir ada kode T. Kode T digunakan untuk pemanggilan pahat. Contohnya T11 berarti pemanggilan pahat nomor 1 di tools turret. Misalnya pahat nomor 2 berarti kodenya T22, dan seterusnya. Ini adalah penjelasan keempat kode yang digunakan dalam program CNC. Selanjutnya program CNC. Di sini tersedia tabel dari program CNC. Huruf-huruf yang berada di atas N, G, X, Y, Z, dan F ini merupakan alamat dari program. Huruf N ini tersendiri yaitu adalah nomor program. Nomor program bisa banyak tergantung dengan program yang digunakan. Lalu ada gambar berwarna oranye. Dan berwarna oranye ini tersendiri bila dikombinasikan kode huruf G dan angka 00, maka dibaca dengan G00. Lalu di sini ada blok di baris yang paling bawah. Ini merupakan blok program. Bila dibaca yaitu N03, G01, X48, dan Z20. Ini merupakan blok program. Di sini ada note atau keterangan. Untuk kode M, kode S, dan kode T bisa dibuat dalam satu blok program ataupun terpisah. Contohnya N00, M03, S500, M08 itu bisa dibuat dalam satu blok program. Kalau misalnya pengen dibuat terpisah, bisa saja. Contohnya N00, M03, N01, S500. Maka itu akan memakan tempat, sehingga bisa kita gabungkan dalam satu blok program. Selanjutnya langsung menuju job sheet 1 CNC Learning yang akan kita buat programnya nanti di aplikasi SwanSoft. Ini adalah program dari job sheet 1 CNC Learning, mulai dari pembukaan program hingga penutup. Di sini akan saya jelaskan kode G yang digunakan dalam job sheet 1 CNC Learning, karena kode S, kode M, kode T sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Dan di sini juga ada keterangan untuk masing-masing kode M, kode T, kode S, sehingga saya belum memberi keterangan di kode G. Yang pertama ada gerakan cepat tanpa penyayatan, yaitu G00. Ini kita gunakan
Nah ini G00, yaitu gerakan cepat tanpa penyayatan. Formatnya N titik titik G00 X titik titik Z titik titik. Titik titik ini kita isi tergantung kebutuhan. Bisa lihat contohnya N10 G00 X42 Z2. Ini adalah kode G00. Selanjutnya ada G01. Saya beri tanda dahulu. Untuk G01 warna hijau. G01 warna hijau, yaitu gerakan interpolasi linear dengan pemakanan lurus. Formatnya N titik titik G01 X kurang atau lebih, bisa plus bisa minus tergantung dengan kebutuhan dalam job sheet. Z plus minus. Di sini bisa dilihat contohnya N20 G01 X40 Z min 45. Itu adalah kode G01. Lanjut yang terakhir yaitu G72. G72 saya tandai format dari G72. 72 sendiri yaitu rangkaian kejadian yang berulang-ulang dengan pemakanan kasar atau raw yang memotong sumbu S dalam proses pemakanan sepanjang sumbu Z dan sudah ditentukan tebal pemakanannya. Artinya G72 ini yaitu siklus berulang dari pemakanan kasar yang nantinya akan kita pertama proses dari sumbu X, yaitu diameter terbesar menuju diameter terkecil dengan format N titik titik G72 Z titik titik I titik titik K titik titik L titik titik F titik titik dengan keterangan untuk I yaitu kedalaman setiap pemotongan tanpa tanda. Kedalaman setiap pemotongan yaitu kedalaman siklus. Siklus misalnya kita kedalamannya 1 mm, berarti setiap siklus itu yaitu 1 mm. Lalu ada K. K itu jarak pengembalian. Jadi setiap satu siklus untuk menuju setelah habis untuk menuju ke siklus kedua itu pangkatnya dikembalikan dahulu dengan kode K. Selanjutnya L, jumlah baris untuk kontur akhir. Di L ini yaitu jumlah siklus yang terjadi selama pembubutan. Di sini bisa dilihat ada tanda L-nya, tanda L ada 5 kali. Berarti siklus yang digunakan itu 5 kali. Sedangkan F, gerak makan. Gerak makan yaitu gerakan pahat dalam penyayatan. Itu saja penjelasan mengenai kode G yang terjadi di job sheet 1 CNC Turning. Untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung membuka aplikasi Swansoft. Lalu kita membuat program job sheet 1 CNC Turning. Kita buka dulu CNC Swansoft-nya, aplikasi. Di sini kita akan menggunakan controller yaitu GSK 928TC. Kita klik ekran. Ini adalah tampilan dari GSK CNC seri 928TC. Sebelah kanan adalah controller, yang kiri adalah mesin CNC turning. Di dalam software aplikasi Swansoft ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama input, kedua proses, ketiga output. Kita langsung ke tahap pertama yaitu input. Langkah pertama, kita menghidupkan mesin dan controller dengan mengeklik tombol hijau. Langkah kedua, kita mencoba menggerakkan sumbu X dan sumbu Z. Klik shoot, referensi sumbu X, referensi sumbu Z. Kedua sumbu sudah bergerak. Langkah ketiga, kita coba menghidupkan atau memutarkan spindle. Spindle berfungsi. Langkah keempat, kita membuat program di lembar program. Klik edit, input lembar pertama. Ini adalah lembar program. Maka kita hapus dulu supaya kita isi lembar program yang ada di job sheet 1 CNC Turning yang sudah saya jelaskan. Di dalam program tersebut terdapat keterangan pembukaan program dan penutup. Kita langsung ke keterangan pembukaan.
Ini adalah 3 blok program keterangan pembukaan, yaitu memutarkan spindle ke arah jarum jam dengan kecepatan 500 rpm, menyalakan air coolant, memanggil pahat nomor 1, menggerakkan pahat menuju sumbu X42, sumbu Z2. Kita masuk ke keterangan program. Pada blok program N30 ini terdapat G72 dengan format yang sudah ditentukan. Di sini terlihat L5 yang artinya siklus G72 ini mempunyai 5 kali langkah untuk dapat menjalankan siklusnya. Kita membuat 5 langkah tersebut. Ini adalah kelima langkah pendukung untuk menjalankan siklus dari G72. Keterangan program selesai. Kita langsung ke keterangan penutup. Keterangan penutup yaitu kita menggerakkan pahat ke sumbu X42 jet 2 untuk membebaskan pahat dari benda kerja, mematikan putaran spindle, mematikan mesin. Maka program ini sudah semua terinput. Lalu kita memasuki langkah keempat, yaitu membuat ukuran benda kerja dengan cara workpiece to site. Ini adalah menu untuk membuat ukuran benda kerja. Kita klik diameter 40 dengan panjang 85. Untuk bisa memperpanjang atau memperkecil benda kerja, maka kita mengeklik clamp position out dan clamp position in. Out untuk memperpanjang benda kerja, in untuk memperpendek benda kerja. Ini diatur sesuai dengan kebutuhan. Langkah yang kelima yaitu memanggil pahat dengan cara klik machine operation tool management. Di sini terlihat menu dari macam-macam pahat. Kita menggunakan pahat bubut rata kanan. Klik nomor 1, lalu masukkan pahat ke tool turret version 1. Klik OK. Maka pahat bubut terlihat. Langkah ketujuh, membuat sumbu referensi 0 di tengah-tengah benda kerja. Caranya, klik yuk, gerakan pahat menuju benda kerja. Untuk gerakan pahat yang pelan, maka kita menurunkan harga gerakan pahat menjadi 10% dan 25%. Setelah itu, kita memapas atau menyayap permukaan benda kerja untuk bisa membuat sumbu jet menjadi 0. Klik input jet 0. Enter. Lalu kita membuat ukuran sumbu X dengan cara menyayat memanjang secukupnya. Lalu kita ukur menggunakan jangka corong. Klik measure feature length. Klik bagian yang sudah disayat. Terlihat ukurannya 39,156. Hasil ini akan kita input di sumbu X. Input X 39,156. Enter. Maka posisi pahat sudah berada di tengah-tengah benda kerja. Kita cek. Sudah di tengah-tengah benda kerja.
Langkah ketujuh, kita memanggil kembali program yang sudah kita buat. Klik edit, input 01, enter. Ini adalah program yang sudah kita buat. Terlihat siklus dari G72. Tahap input sudah selesai. Kita memasuki tahap proses. Langkah pertama, kita menutup dahulu pintu dari CNC bubut agar prosesnya aman. Setelah itu, mengaktifkan tombol otomatis supaya gerakan programnya berjalan berkelanjutan. Setelah klik otomatis, lalu kita klik cycle start. Proses dilaksanakan. Tahap proses sudah selesai, maka kita ke tahap output. Outputnya benda kerja jadi menjadi pembubutan bertingkat. Kita lihat. Tampaknya sesuai dengan job 1 CNC Turning. Itu saja dari saya terkait penjelasan pengenalan program CNC dan juga job 1 CNC Turning. Selanjutnya kita akan membahas mengenai job 2 CNC Turning. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.